luar sekolah di Universitas Negeri Gorontalo. Baik, pada kesempatan kali ini saya melakukan observasi tentang SKB yang ada di Limpoto. SKB yang ada di Limpoto ini saya ambil program PAUD. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedang membuat aktivitas ini pada siang hari ini. Sebelum masuk di observasi ini, saya baik anak saya ini saya dari mahasiswa di Universitas Negeri Gorontalo. Saya jurusan pendidikan sekolah di sini saya dapat tugas mata kuliah ekonomi PLS, di mana kami melakukan observasi tentang program yang ada di sini. Salah satunya program SKB di sini itu ada program PAUD. Nah, jadi saya ambil program di sini saya ambil SKB yang ada di Limpoto ini Bu, karena di sini ada program PAUD. Jadi di sini saya ada 5 aspek Bu yang saya tanyakan kepada Ibu. Yang pertama itu Ibu ada aspek perencanaan program PAUD. Kemudian yang kedua ada aspek berorganisasian program PAUD. Yang ketiga ada pelaksanaan program PAUD. Yang keempat ada aspek pengawasan program PAUD. Dan yang kelima ada aspek evaluasi program PAUD. Nah, pertama saya mewawancarai Ibu. Pertama itu ada aspek perencanaan. Aspek perencanaan ini ada 2 pertanyaan. Yang pertama itu Bu ada bagaimana kondisi siswa atau murid di sekolah PAUD saat ini? Alhamdulillah, kemarin SKB itu memang punya PAUD, tapi waktu tahun ajaran kemarin itu memang sudah sempat mogok ya, tapi tidak ada siswanya karena bukan tidak ada siswanya, tidak ada juga pengajarnya. Jadi siswa tinggal 5 orang. Alhamdulillah kita sama-sama buka kembali PAUD yang ada di sini dan sekarang sudah jumlahnya sudah 20 orang. Kemudian masuk ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua yaitu bagaimana kondisi siswa atau murid yang diinginkan dalam pelaksanaan program dalam sekolah ini? Ya, kondisi siswa di sini alhamdulillah anak-anak sudah bisa bermain bersama walaupun kekurangan ada di sini, kekurangan HP dalam, HP luas, tapi alhamdulillah anak-anak sudah bisa apa saja. Dengan di sini kita menginginkan yang penting anak-anak bisa berteman bersama, bisa berbagi ya. Yang kedua mereka bisa tolong menolong, dan hingga percaya diri, dan terakhir itu mandiri. Kemudian masuk di aspek kedua yaitu aspek berorganisasian. Dengan pertanyaan yang pertama itu Bu ada pertanyaan pertama, bagaimana perkembangan kepemimpinan yang dilaksanakan dalam PAUD ini mengayomi siswa yang ada di sini? Alhamdulillah perkembangan kepemimpinan yang ada di PAUD ini walaupun tidak sarjana ya, alhamdulillah bisa dia merangkul anak-anak, mengajarkan anak-anak, dan dengan sampai sekarang sudah meningkat dari yang kemarin-kemarin. Kemudian masuk di pertanyaan kedua, bagaimana upaya atau solusi agar kegiatan belajar mengajar ini dalam sekolah ini berjalan dengan baik? Ya, kita sebagai guru otomatis ya menginginkan anak-anak itu berusaha mereka itu bisa belajar, bisa mandiri untuk meningkatkan anak-anak itu bisa belajar sendiri. Tapi di situ mandiri ya. Jadi anak-anak bisa mandiri. Alhamdulillah solusi kegiatan belajar mengajar dalam sekolah itu sudah meningkat. Kemudian masuk di aspek ketiga. Aspek ketiga itu tentang aspek pelaksanaan program PAUD. Di sini ada 2 pertanyaan. Yang pertama itu Bu ada upaya yang telah dilaksanakan dalam mengatasi masalah yang dihadapi dalam sekolah PAUD ini apa saja? Ya.
kita di sini punya masalah banyak ya. Pertama, masalah kalau kita punya masalah karena kebetulan pengajar saya itu cuma satu, jadi setiap ada masalah itu kita konsultasi dengan orang tua. Jadi pembimbingnya di situ, gurunya di situ, dia kalau ada masalah dengan di satu sekolah itu, karena di sini juga dia tidak, sebenarnya kalau ada masalah itu dia harus ke desa karena yang perlu membiayai mereka itu desa. Cuma karena dia tidak ada yang membiayai dari desa, di sini saja hanya dia menerima apa saja kasihan. Jadi dia selalu berusaha dengan orang tua. Kalau ada masalah dia selalu berusaha dengan orang tua siswa di situ. Dia kebetulan dalam satu lembaga dia itu ada pembentukan paguyuban kelas. Jadi yang sangat membantu dia setiap ada masalah di sekolah itu adalah paguyuban kelas, kelompok paguyuban kelas. Kemudian masuk di pertanyaan kedua, apakah telah melaksanakan program pencetakan atau telah melakukan suatu program yang dapat mengatasi masalah tersebut? Iya. Kemudian masuk di aspek keempat. Di aspek keempat ini ada aspek pengawasan. Di sini ada dua pertanyaan. Yang pertama itu apa yang telah dilakukan selama masalah yang lampau tersebut terjadi? Masalah di sini yang pertama, kembali lagi yang pertama ya. Di sini masalahnya di sini ada artinya tidak ada permainan dalam, permainan luar, arti dalam, arti luar. Jadi mereka di sini tuh setiap ada pembelajaran misalnya kalau mau binatang atau mereka hanya bagaimana ya, saya bilang fotokopi saja, ambil saja baru fotokopi baru gunting-gunting kasih dia sama orang seperti itu. Jadi kalau misalnya bermain apa selalu menghayal. Atau kita ajak mereka keluar. Ini tumbuhan ini. Kalau dalam permainan barangkali kurangnya jadi mungkin ya Bapak dosen yang ada kelebihan atau tolong dilihat pamit kami. Insyaallah. Oke. Kemudian pertanyaan kedua, pengawasan yang dilakukan dalam perhatikan merantau dalam sekolah ini apa saja? Ya. Di situ pengawasan dilakukan dalam perhatikan merantau itu. Ya, pengawasan itu karena guru cuma satu, jadi dia cara belajarnya dia lihat, maksudnya karena dia kurangnya guru itu, jadi dia susah sekali mengawasi. Jadi di sini satu menulis, satu napas suka ini guru napas suka. Jadi kan itu masalahnya ya. Pengawasan itu karena guru satu itu susah sekali. Begitu juga kalau sementara bermain, misalnya ada berapa permainan, misalnya 3 permainan, otomatis karena dia sendiri jadi di sini dulu baru di sana dulu baru di sana lagi. Itu masalahnya. Jadi di PAUD sini kan hanya satu, tidak dua. Jadi sementara setiap guru itu ya maksimalnya dia pegang 15 orang atau berapa orang. Jadi karena kita punya lebih, jadi dia tidak bisa mengawasi. Itu masalahnya juga yang tidak bisa dia. Siapa tahu adik-adik cepat-cepat kuliah, cepat-cepat kelar, angkat saja SKB. Ya. Kemudian aspek yang kelima itu ada aspek evaluasi program. Di sini ada 2 pertanyaan. Yang pertama itu apakah masih terdapat beberapa masa kecil terhadap pengawasan siswa yang ada di SKB ini? Ada kurang gurunya itu. Kurang guru. Kalau kita di sini bukan guru ya, kita di sini kurang tutor. Namanya SPNF, namanya SKB itu ada guru tutor. Di sini kita kalau SKB itu kalau namanya PNF itu tidak ada lagi TK. Kita kelompok bermain, pokoknya ada TK saja. Memang PAUD itu di dalam PAUD itu ada KB, ada juga PAUD. Ya, jadi PAUD itu TK itu di PNF, PAUD, bidang PAUD. Jadi kalau KB itu dia masuk di SPNF, di non formal. Jadi tidak masuk di PAUD ya. Kemudian pertanyaan kedua, apakah solusi atau upaya yang telah dilakukan belum dapat memberikan hasil yang maksimal? Kita punya solusinya itu kita hanya menambah tutor yang mengajar karena jelas dia tidak
tidak maksimal cara mengajar, dan dia tidak bisa mengawasi anak-anak, apalagi anak-anak. Sedangkan orang besar susah sekali kita awasi, apalagi anak-anak. Ibu guru saya mau ini, saya nasihat lagi, ibu guru saya mau ini, ibu guru saya mau ini. Jadi dia otomatis tidak bisa, sementara gurunya itu harus yang dipegang itu 15 orang. Tapi kan sudah. Alhamdulillah dengan sekarang SKB itu memang banyak warga di sini ya, banyak siswa, banyak yang suka sekolah. Ada juga banyak juga sekolah-sekolah di sini, tapi ekonominya kasih di sini. Kalau di sini gratis masuk, pakaian juga menyesuaikan. Tidak ada kalau di sekolah-sekolah negeri itu kan mereka sudah pakai seragam, bayar ini tiap bulan, bayar ini, bayar itu. Alhamdulillah di kita tidak ada seperti itu. Jadi kita masuk ambil formulir gratis, kita lulus gratis, pakaian juga, artinya bukan bebas, artinya menyesuaikan. Siapa yang suka, kalau yang suka kita jadi seperti itu. PAUD juga di sini. Masalahnya itu sebenarnya kalau kita punya masalah di SKB Limboto itu, PAUD-nya itu yang pertama masalahnya itu tempatnya. Memang tempatnya itu nanti insya Allah akan ada rehab, minta rehab, karena itu kita cuma menumpang di gedung keterampilan itu ya, jadi kita numpang. Itu masalahnya. Yang kedua masalahnya guru, kurangnya guru. Yang ketiga kurangnya permainan.